Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongannya yang terus bersama dengan kita. Saat ini kita akan merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa di dalam surga, ajarilah kami bagaimana cara kami memahami firman-Mu dengan benar, dan tolonglah kami untuk mengerjakannya, sehingga kami benar-benar disebut sebagai murid-Mu yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saat kita membaca bagian ini, maka ini menjadi bagian yang sangat menarik saat kita melihat kepada ayat-ayat sebelumnya. Rasul Yohanes menuliskan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis banyak dikira orang sebagai seorang Mesias. Banyak juga yang berkata bahwa ia adalah Elia. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, "Aku bukanlah Mesias dan aku bukanlah Elia." Padahal saat itu dia punya kesempatan untuk meninggikan diri sebagai utusan Allah. Tetapi ia berkata, "Setelah aku akan datang seorang yang benar-benar diutus Allah. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bayangkan ketika seseorang mengatakan dia tidak layak untuk membuka tali kasut seseorang, artinya seseorang yang dimaksud ini, kasut seseorang ini adalah seseorang yang begitu tinggi, seseorang yang begitu jauh dari Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis menyatakan ketidaklayakannya. Ia jauh sekali berbeda dari Mesias yang akan datang ini. Sehingga Yohanes Pembaptis langsung berkata, "Aku bukanlah Mesias." Tetapi kita membaca di ayat yang selanjutnya, "Lihatlah anak domba Allah." Bagaimana mungkin Yohanes Pembaptis menggunakan kata anak domba Allah ini? Anak domba Allah ketika kita mengingat perjanjian lama pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, maka ada suara yang terdengar berbicara dengan keras kepada Abraham saat itu. "Abraham, Abraham, kini aku telah mengetahui imanmu dan aku telah mengenal engkau. Jangan kamu apa-apakan anakmu itu." Tuhan sendirilah yang akan menyediakan korban bagi dirinya. Sekali lagi, Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban. Ini adalah kisah yang begitu dramatis dan sangat menyentuh setiap hati orang percaya. Karena kata Tuhan sendiri yang menyediakan itu berulang kali muncul, sehingga meyakinkan kita bahwa domba Allah itu memang betul-betul berasal dari Allah sendiri. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah," sesungguhnya ia ingin berkata bahwa apa yang dijanjikan kepada bapa kita Abraham dahulu kini telah datang, yaitu domba Allah yang disediakan Allah secara langsung. Lihatlah. Sehingga kata lihatlah dalam bahasa aslinya itu menyatakan sebuah kekaguman. Lihatlah, ada sebuah rasa yang sangat senang, ada sebuah rasa yang sangat kagum akan sesuatu yang dilihat. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah," berarti kita melihat dia penuh dengan kekaguman, yaitu Mesias yang diutus oleh Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika kita mengingat bagaimana bangsa Israel melakukan dosa, dan setelah itu mereka diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan begitu banyak korban-korban. Maka sesungguhnya itu adalah bayang-bayang bahwa suatu saat nanti akan ada korban yang akan dikorbankan untuk menebus dosa. Pada zaman dahulu, manusia berdosa, maka mereka akan diampuni dengan sebuah simbol mereka mempersembahkan korban bakaran. Maka
saat Yesus hadir, kita tidak lagi melakukan simbol itu, karena kita sudah ditebus oleh domba Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama melihat ke depan bahwa suatu saat nanti akan ada seorang yang diutus oleh Allah. Dan saat ini kita melihat ke belakang bahwa telah ada domba Allah yang telah Ia sediakan. Maka keselamatan itu adalah iman semata, percaya kepada janji Allah itu. Kita saat ini tidak pernah melihat bagaimana peristiwa Yesus disalibkan, tetapi kita percaya, dan saat kita percaya, disitulah dosa kita diampuni. Maka percayalah kepadanya, sama seperti Abraham juga percaya kepada Yesus domba Allah, sama seperti Yohanes Pembaptis juga percaya kepada Yesus domba Allah, sama seperti rasul-rasul percaya juga Yesus domba Allah. Maka percayalah, itu yang akan menghapus dosa kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi dosa yang terus menggerogoti hati kita dan yang membuat kita cemas setiap hari, percayalah kepada Yesus dan teruslah hidup di dalam Dia. Maka itulah pengampunan yang sejati. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kami dengan cara apapun. Tapi karena kami percaya kepada Anak-Mu, domba Allah yang telah diberikan bagi kami, maka dosa kami telah diampuni. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, domba Allah yang telah disembelih bagi umat-Mu yang Engkau kasihi, kami berdoa.